Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai resistor sebagai pembagi tegangan. Baiklah, kita mulai. Perhatikan, ini sebuah resistor, kemudian diberi tegangan baterai, diberi strum, umpamanya sebesar 12 volt, resistor. Kalau kita ukur dengan ampermeter atau dengan voltmeter, maka di sini akan menunjukkan volt sebesar 12 volt, sama dengan sumber. Ya, oke, perhatikan. Sekarang kita buat resistornya 2 buah di seri, sambung R1, R2. Kemudian disambungkan ke sini strumnya, masih tetap 12 volt. Maka kalau diukur dengan voltmeter, maka di sini 12 volt, sama dengan sumber. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa volt yang ini? Kalau diukur dengan multitester, dan di sini berapa volt? Ini disebutnya PR1. Ini berapa? Ini voltase R2 berapa? Yang jelas jumlah PR1 dengan PR2 dia akan sama dengan sumber 12 volt. Tapi PR1 dengan PR2, kalau nilai R-nya tidak sama, maka voltasenya juga antara tegangan jepit ini dengan ini tidak sama. Baiklah, kita mulai dengan cara menghitungnya. Ini begini. Ya. Untuk PR1, rumusnya adalah R1 per R1 plus R2. Untuk PR2, R2 R1 plus R2. Oke,
kita contohnya umpamanya sama-sama kita sama-sama 5 ohm ya, sama R1 nya sama-sama 5 ohm. Ini tegangannya harus nantinya juga sama. Kita teruskan rumusnya. R1 nya 5, R1 plus R2 adalah 10 ya. Oh ya, maaf, ini sebelumnya bukan, mungkin ini tambah sini kali pol sumber ya, kali pol baterai, kita selesaikan yang ini dulu. R1 5 plus 5 adalah 5/10 kali baterai. Jadi teruskan di sini 5/10 kali baterainya 12 volt. Nah, itu berapa itu? Ya. 5 kali 12, 60 dibagi 10, berarti ini 6 volt. Sekarang yang PR2, R2 juga 5, ini 5 ditambah 5 kali 12 volt sama dengan 5/10 kali 12 sama dengan 66 volt. Nah, R baterai itu harus sama dengan RP1 RP2 ya, maksudnya jumlah RP1 dengan jumlah RP2 itu harus sama dengan baterai. Baterai 12 volt, ini 6, ini 6, berarti sama. 6 dengan 6 kali ini 12, ini 12. Nah, disinilah yang dimaksud dengan resistor sebagai pembagi tegangan. Artinya tegangan yang 12 volt itu dibagi dua, yang satu 6 volt di sini, yang satu 6 volt di sini. Kalaupun R-nya juga 3, ya berarti nanti dibagi 3. Oke, sekarang bagaimana kalau ininya tidak sama? Ini kan sama 5 ohm, ini 5 ohm, tentu hasilnya juga sama 6 volt, 6 volt. Sekarang saya rubah yang di sini, umpamanya ini ohmnya 6 ohm. Yang ini ohmnya 4 ohm. Berapa PR1, berapa PR2? Ya, rumusnya yang begini. Nah, ini saya hapus ya. Satu-satu. R1 atau P yang ada di R1 adalah R1 plus R1 dibagi R1 plus R2 kali PB. Tegangan baterai. Sekarang R1 berapa? R1-nya 6. R1 plus R2 udah langsung aja ya, kita tahu 6 dengan 4 kan. Ya, udah diuraikan dulu nggak apa-apa. Kali 12 berarti 6/10 kali 12 sama dengan 6, 12, 72. 72 dibagi 10, 72. 6 kali 12, 70 dibagi 10, berarti 7,2 volt. PR1 7,2 volt. Nah, secara kasar kita bisa tahu dong, baterai 12 dikurangi 7,2 berarti 4,8
volt pada R2. Tapi ini perhitungan begini adalah perhitungan secara singkat, secara matematis singkat. 4,8, 4 ditambah 7, 11, 8 tambah 1, 12, 4,8. Tapi kita akan membuktikan secara rumus begini, hasilnya harus 4,8. Baik, ini kita catat dulu di sini. PR1 adalah 7,2 volt. Nah, sekarang kita ingin tahu PR2 itu harus 4,8 volt. Kita menggunakan rumus ini diganti, ini diganti, ini diganti, ini diganti. Jadi ini PR2 adalah 4. Di sini adalah R2 4, R1 ke 10 ya, 4 di sini. Jadi 4 kali 12 adalah 48. 48 dibagi 10 adalah 4,8 volt. Nah, di sini terlihat jelas bahwa resistor sebagai pembagi tegangan, maka kalau resistornya itu R1 dengan R2 dan seterusnya itu nilainya tidak sama, maka voltase yang ditimbulkan pada R tersebut juga tidak sama. Jadi ini di sini jadi PR1 berapa? PR1 7,2 volt. PR2 adalah 4,8 volt. Kalau dijumlah harus sama dengan baterai. Kalau dijumlah 2 adalah 0, ini 1, 8, 4, 12 ya, berarti 12 volt. Untuk apa sih gunanya kita mempelajari resistor sebagai pembagi tegangan? Rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan itu banyak digunakan pada rangkaian transistor, di mana gunanya adalah untuk mengumpan tegangan bias pada transistor, yaitu pada basisnya. Nanti kalau kita pada video selanjutnya kita mempelajari transistor, maka untuk menghidupkan agar transistor itu berfungsi, perlu rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan, sebagai pengganti baterai atau setrum yang menyuplai ke transistor. Sampai di sini sudah jelas ya, resistor sebagai pembagi tegangan. Adapun kalau katanya R-nya 3 ke sini, komanya ditambahin lagi ke sini, R-nya R3, kemudian ini juga berapa voltnya di sini. Ini R3, ya ini rumusnya cuma ditambah saja di sininya R sampai R3 gitu ya, 4, 5, 6 duduk sana sama. Kemudian untuk mencari PR1, PR2, PR3 sampai PR selanjutnya, taruhlah umpamanya ini PR3 gitu ya, di sininya R3, ya ini R total R1, R2, R3. Untuk apa sih mempelajarinya juga? Kalau sekarang aplikasi yang paling sederhananya, baiklah akan saya buatkan salah satu contoh. Contohnya, umpama kita mempunyai lampu.
Saya punya lampu umpamanya 3 watt. Tegangannya 3 volt. Saya punya aki atau baterai ya, aki 12 volt. Saya ingin menyalakan lampu ini. Kalau kita sambung langsung ke sini, tentu seketika lampu akan terbakar. Kenapa? Karena kemampuan dia itu kan 3 volt. Setrum yang dikirimkan atau dimasukkan ke lampu ini 12 volt, otomatis langsung dia terbakar. Ya. Agar lampu ini tidak terbakar, maka tegangan yang 12 volt ini harus dibagi. 3 volt adalah untuk lampu, 9 voltnya harus ditahan, yaitu dengan cara kita memberi R di sini. Ya. Pertanyaannya, berapa R-nya? Kita nggak bisa sembarang, R-nya harus dihitung. Sekarang kita lihat lampunya berapa sih? Lampu 3 watt, voltnya 3 volt. Tentu kita hitung dulu di sini arusnya berapa. I adalah W per P. W ini ada juga yang menulis dengan P. Ya udah di sini karena sudah W begini, sebetulnya itu bisa, maksudnya power watt ya, 3/3. 3/3 berarti ini 1 ampere. Ya. Arus yang mengalir di lampu ini berarti maksimum 1 ampere. Tidak boleh lebih. Kalau lebih kebakar. Kalau kurang lampunya redup. Resistan dengan lampu yang dihubungkan secara seri, maka arus itu akan sama. Berarti arus yang mengalir di sini juga adalah 1 ampere. Ya. Tegangan yang harus dibagi ini di sini 3 volt, maka di sini adalah 12 dikurangi 3 adalah 9 volt. Nah, berapa R-nya? Berarti jawabnya R adalah V per I. V-nya berapa? V-nya 9. I-nya berapa? 1. Berarti di sini 9 ohm. R yaitu V, tegangan ini 9 volt, dibagi I, yaitu 1, itu 9 ohm. Jadi R yang ini kita harus pasang 9 ohm. Sini 9 ohm. Ya. Jadi saya ulangi. Pertama, arus yang mengalir pada lampu itu kita hitung dulu. Dia lampu 3 watt, 3 volt. Berapa? Berarti watt dibagi volt sebenarnya 1 ampere. Berarti arus yang mengalir di sini maksimum hanya 1 ampere. Juga yang melewati R juga harus 1 ampere. Tegangan yang harus diblok ya, yang harus dibagi sama kita adalah di sini 9. Karena ini butuhnya 3. Kurang dari 3 redup, lebih dari 3 kebakar. Ini 9. Awalnya karena kan 12. 9, arusnya udah ketahuan, yang mengalir itu harus 1. R-nya berapa? Ya, R adalah P per I, ya, 9/1. 9 apa? 9 volt dibagi 1 ampere adalah 9 ohm. Berarti yang dipasang di sini resistor harus sebesar 9 ohm.
Resistor yang ukuran berapa watt di sini yang harus kita pasang, karena resistor sendiri kan ada batas maksimumnya kemampuan menghandle panas. Kalau panas yang dihandle oleh dia itu lebih daripada kemampuannya, maka resistor itu akan terbakar. Maka untuk menghitung R yang akan dipasang oleh kita, di samping sudah diketahui ukurannya 9 volt, maka wattnya juga harus dihitung, yaitu tegangan, yaitu P kali I, yaitu tegangannya berapa? 9, I-nya berapa? I-nya 1, 9 kali 1 berarti 9 watt. Jadi resistor yang dipasang di sini itu harus resistan yang 9 watt minimum. Berarti yang jenisnya harus yang jenis kapur atau jenis lain. Nggak bisa dipasang resistor yang kecil yang seperempat watt, yang setengah watt, atau yang 1 watt. Dia akan terbakar R-nya. Jadi perhitungannya, R yang dipasang nilainya 9 ohm, ukuran wattnya adalah 9 watt atau yang 10 watt lah, lebih besar, lebih ini lebih aman ya. Nah, baru disambungkan, baru aman. Lampu tidak akan terbakar, nyala juga akan maksimal. Kadang-kadang lampu ini kan kita butuh, contohnya adalah, nah ini sekalian jawab ya, sekalian jawab. Silahkan jawab di komentar ya. Kalau kita membuat amplifier atau apa kan pada boxnya itu suka ada diberi lampu indikator warna merah atau apa biar ketahuan bahwa itu nyala tuh. Itu lampu LED ya. Lampu LED. Ya udah, ini aja. LED. LED itu membutuhkan tegangannya yaitu hanya 2,5 volt. 2,5 volt. Yaudah, sebagai contohnya aja lah. Sini LED 3 volt. Dia wattnya itu LED ya, LED dengan voltnya itu biasanya dia itu maksimum hanya butuh 3 volt. Kemudian dia wattnya itu kira-kira ya 1 watt ya, 1 watt. Nah, ini biasanya kita bikin power supply amplifier itu kan ada yang 12 volt, ada yang 30 volt. Ya oke lah, saya buat yang 12 volt. 12 volt. Nah, ini kan butuhnya 3 volt. Lampu LED indikator yang buat biasa di body amplifier itu. Nah, pertanyaannya, R-nya ini yang harus dipasang berapa ohm? Ya. Karena 12 volt dilangsungkan ke sini ya kebakar lah, karena LED-nya sendiri dia butuhnya maksimal 3 volt. Powernya itu 1 watt ya, dia karena dipegangnya juga kan nggak panas kan, hangat-hangat aja. Tentu harus ada R yang diserikan dengan lampu LED tersebut. Yang jelas ya, yang jelas ini butuh 3 volt, berarti di sini harus dihilangkan 9 volt. Ya, berapa R-nya, berapa, kemudian R-nya juga yang berapa watt ya. Nggak mungkin yang kecil seperempat watt itu mungkin ya, pokoknya lah dihitung aja dihitung. Silahkan jawab di komentar ya, di kolom komentar di bawah silahkan jawab.
Nanti akan saya periksa satu persatu siapa yang mengerti atau sudah udah jelas dengan keterangan ini, akan saya kasih tahu. Kemudian yang kurang jelas juga silakan bertanya di komentar. Sekian dulu untuk pelajaran, bukan pelajarannya, untuk keterangan mengenai resistor sebagai pembagi tegangan. Jangan lupa pijit atau klik knop subscribe dan klik knop tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan pelajaran video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa lagi di video berikutnya.